Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, kita lanjutkan video kedua untuk materi yang kami beri judul pelaksanaan sholat mengikuti atau menurut hanya Al-Quran. Kondisi sholat. Perhatikan Al-Quran surat 7 ayat 31 yang artinya, "Hei anak Adam, pakailah perhiasan di setiap sujud, makan dan minum, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang yang berlebihan." Sahabat, kata masjidin di sini bisa berarti masjid tempat sholat, tapi juga bisa berarti sujud, atau bisa diartikan menjadi setiap melaksanakan sholat untuk mengenakan pakaian yang lebih baik dari biasanya yang kita pakai sehari-hari, yang kita miliki, atau yang Allah telah karuniakan kepada kita dan tentunya tidak berlebihan. Kemudian perhatian Al-Quran surat 2 ayat 43 yang artinya, dan mengerjakan sholat dalam keadaan bersih, suci, dan ruku bersama orang-orang yang ruku. Juga perhatikan Al-Quran surat 5 ayat 55 yang artinya, sungguh walimu hanyalah Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengerjakan sholat dalam keadaan bersih, suci, sambil ruku. Sahabat, dua ayat di atas menyatakan bahwa kondisi seorang yang bersolat harus dalam keadaan suci. Berulangnya perintah solat diiringi dengan perintah zakat dalam arti kesucian. Akibus sholat wa atu zakat. Kesucian menjadi satu amalan yang mensyaratkan untuk melaksanakan sholat, untuk mensucikan lahir dan batin. Allah mengajarkannya dengan berwudu atau jika kondisi tertentu dengan tayamum. Jika ada najis di badan atau bau badan, maka harus membersihkan diri atau mandi. Khusus penjelasan mengenai zakat, kesucian yang tidak sama dengan istilah zakat, di mana istilah ibadah zakat artinya menurut syara dan yang umum dipahami kaum muslimin adalah kontribusi materi dan seterusnya. Untuk penjelasannya kami memiliki video khusus yang berjudul Ibadah Umat Islam yang dikaburkan budayawan dan umat pun lalai, bersuci dan yang membatalkannya. Tersirat dalam Al-Quran surat 8 ayat 11, manfaat bersuci yang artinya langsung di tengah ya, dan dia menurunkan kepadamu air dari langit untuk memurnikan, mensucikanmu dengannya, dan untuk menghilangkan darimu gangguan setan, dan untuk menguatkan hatimu dan meneguhkan kakimu dengan itu. Jadi manfaat bersuci selain berfungsi kebersihan fisik adalah untuk menghilangkan dari gangguan setan dan untuk menguatkan hati ketika membaca dalam sholat dan meneguhkan kaki, tidak merasa pegel ketika berdiri sholat. Sedemikian hendaknya berwudu setiap akan mendirikan sholat jika ada tempo yang cukup lama setelah kita melaksanakan sholat sebelumnya untuk menghilangkan rasa malas atau kantuk. Kemudian Al-Quran juga mensyaratkan untuk bersuci ulang atau dalam keadaan tidak bersuci atau batal dengan kondisi sebagai berikut. Perhatikan Al-Quran surat 4 ayat 43 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengerjakan sholat dalam keadaan mabuk sampai kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan. Dan janganlah kamu dalam keadaan najis, ada najis di badan, kecuali kamu sedang berlalu sampai kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau salah satu kalian keluar dari tempat buang air atau dari toilet atau pernah menyentuh wanita dan tidak menemukan air, maka bertayamumlah di tanah yang bersih dan mengusap wajah dan tangan kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Ampun." Diulangi dan dilengkapkan pada Al-Quran surat 5 ayat 6 yang artinya, "Hai orang-orang beriman, apabila kamu berdiri sholat, basuhlah mukamu dan tanganmu sampai ke siku, usaplah kepalamu dan kakimu sampai ke mata kaki, dan jika kamu dalam keadaan najis, sucikanlah dirimu sendiri. Dan jika kamu sedang sakit, sedang dalam perjalanan, atau salah seorang di antara kamu keluar kotoran, atau keluar dari jamban, dari toilet, atau kamu pernah menyentuh wanita dan kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah di tanah yang bersih dan usaplah wajah." Allah tidak bermaksud menyulitkanmu, namun Dia bermaksud mensucikanmu dan menyempurnakan nikmat-Nya atasmu agar kamu bersyukur. Sahabat, dua ayat yang senada ini menjelaskan mengenai bersuci. Di antaranya satu,
Jangan mengerjakan sholat kecuali bersuci terlebih dahulu. 2. Diwajibkan dengan membersihkan diri atau mandi jika dalam keadaan najis, yaitu ada najis yang menempel di badan kita atau berbau badan kurang sedap. Bukan berhubungan suami istri. Karena di kalimat berikutnya ada hal mengenai yang berhubungan dengan wanita dengan istilah lamastum al-nisa, menyentuh wanita. 3. Bila keluar kotoran dari toilet, kita boleh menafsirkan buang air besar atau buang air kecil. Min al-gaiti, dari tempat buang air, toilet atau jamban. Kita tafsirkan yang butuh tempat dalam buang air adalah buang air kecil atau kencing dan buang air besar, BAB. 4. Kemudian menyentuh wanita, maksudnya adalah berhubungan suami istri, mensucikan diri dengan berwudu dengan air bersih. Berikutnya, berwudu adalah basuhlah mukamu dan tanganmu sampai ke siku, dan usaplah kepalamu dan kakimu sampai ke mata kaki. Berikutnya, tidak ada air atau sakit, maka bertayamum menggunakan tanah yang bersih dengan mengusap wajah dan tangan. Berikutnya, bersuci bukan untuk mempersulit, melainkan mensucikan diri. Demikian poin-poinnya dari Al-Quran surat 4 ayat 43 dan Al-Quran surat 5 ayat 6. Sahabat, sebagai tambahan dalam Al-Quran surat 4 ayat 43 dan Al-Quran surat 5 ayat 6 di atas ada kata junuban. Al-Quran menggunakan akar kata junuban ini sebanyak 31 kali dengan berbagai variasi imbuhan. Dengan artinya adalah menghindar, menjauh atau menyamping. Seperti pada Al-Quran surat 4 ayat 31 yang artinya jika kamu menjauhi dosa-dosa besar. Kemudian juga di Al-Quran surat 4 ayat 103 yang artinya maka setelah kamu selesai sholat, ingatlah Allah sambil berdiri dan duduk dengan posisi badan menyamping, maka ketika kamu merasa aman, dirikanlah sholat. Yang artinya junuban, yang artinya menghindari di sini adalah menghindari terjadinya dari kontrasi selama dalam masa peperangan sesuai dengan konteks ayat tersebut. Sahabat, tetapi hadis dan fikih memiliki definisi sendiri untuk kata junuban yang kemudian menjadi istilah umum, yaitu junuban adalah keadaan seseorang setelah mengeluarkan air mani al-inzal, perempuan dan laki-laki, karena sebab mimpi basah atau berhubungan seksual. Hal ini persis seperti yang dilakukan hadis dan fikih mengenai kata zakat. Dari kesucian menjadi istilah zakat, yaitu singkatnya adalah kewajiban sedekah. Kemudian juga tawaf menjadi sa'i dan seterusnya. Pada ayat-ayat ini tidak menyinggung buang angin, karena jika buang angin tidak perlu ke toilet, al-gait tadi, tempat buang air. Ini adalah salah satu semangat kita jika kita dari toilet bisa langsung berwudu, walaupun bukan waktu sholat, sehingga kita selalu dalam keadaan wudu. Perhatikan Al-Quran surat 2 ayat 222. Dan artinya langsung ya, Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang bersuci. Kemudian di ayat Al-Quran surat 9 ayat 108 yang artinya langsung ujung ya, dan Allah menyukai orang-orang yang bersuci. Sehingga pesan ayat-ayat ini kita bisa jalankan dengan lebih ringan, karena frekuensi buang air kecil dibandingkan dengan buang angin jauh lebih sedikit. Akan tetapi, fikih membuat aturan sendiri, di mana buang angin termasuk membatalkan wudu. Dusta ini hanya mempersulit kaum muslimin untuk menjalankan tadi Al-Quran surat 2 ayat 222 dan Al-Quran surat 9 ayat 108 di atas tadi. Posisi sholat, arah menghadap kiblat. Sahabat, sholat bukan cuma waktu yang ditetapkan dalam melaksanakannya. Bahkan Al-Quran juga menetapkan arah menghadap atau kiblat ketika bersalat, yaitu ke arah Ka'bah di Mekah, Arab Saudi, sebagai rumah pertama didirikan manusia dan diberkati. Perhatikan Al-Quran surat 2 ayat 144 yang artinya, sungguh kami melihat wajahmu berpaling ke langit, kami pasti akan mengarahkanmu ke kiblat yang membuatmu ridha. Jadi hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan dimanapun kamu berada, arahkan wajahmu ke arahnya. Dan orang-orang yang diberi kitab mengetahui bahwa itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, dan Tuhan tidak lalai atas apa yang mereka lakukan.
Ayat ini juga menyelisih pernyataan hadis bahwa sebelum kiblat menghadap Ka'bah, Rasulullah dan kaum muslimin berdoa sholat menghadap atau berkiblat ke arah Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Jadi hadis itu jelas menyelisih Al-Quran, karena Al-Quran menyatakan tidak menghadap kemanapun, melainkan menghadap ke langit, seperti ayat di atas sampaikan. Perhatikan Al-Quran surat 2 ayat 142. Yang artinya orang-orang yang bodoh di antara manusia akan berkata, apa yang membuat mereka menjauh dari kiblat yang biasa mereka ikuti? Katakanlah, kepunyaan Allah di modal barat. Dia memberi petunjuk siapa yang dia kehendaki di jalan yang lurus. Sahabat, ayat ini jika kita perhatikan dari ayat 140 hingga 146 adalah kiblat kaum Yahudi dan Nasrani yang tidak menyukai Nabi Muhammad Rasulullah. Bukan kaum muslimin yang sholat menghadap kiblatnya, kaum Yahudi dan Nasrani sebelum menghadap ke Baitullah. Sikap posisi badan ketika sholat. Selain waktu dan kondisi, Al-Quran juga mengajarkan cara atau posisi badan ketika sholat, yaitu berdiri, ruku dan sujud. Perhatikan Al-Quran surat 22 ayat 6 yang artinya langsung di bagian akhir ya, orang-orang yang berdiri dan orang-orang yang ruku dan sujud. Karena ayat ini menerangkan bersolat di sekeliling Ka'bah, maka disampaikan bagi orang-orang yang mengelilinginya, orang-orang yang berdiri dan orang-orang yang ruku dan sujud. Berdiri berkiblat menghadap Ka'bah, maksudnya dari segala arah menghadap satu titik, yaitu Ka'bah, sehingga digambarkan dengan mengelilinginya, ruku dan sujud. Berdiri adalah tubuh berada dalam posisi tegak dan hanya didukung oleh kedua kaki. Kemudian ruku, yaitu membungkukkan tubuh dengan tetap bertumbuh pada kedua kaki. Kemudian sujud, yaitu dagu bersama kedua tangan dan kedua lutut diletakkan di atas lantai. Jadi, jika ada saudara kita yang jidatnya hitam, itu adalah salah tumpuan dalam bersujud atau tergelincir ajakan hadis yang menyelisih Al-Quran. Perhatikan Al-Quran surat 17 ayat 107 yang artinya, langsung dengar ya, mereka rebah dengan dagunya sujud. Ya khairun lil adhan sujadan. Kata lil adhan yang diulang dalam Al-Quran surat 19 pada surat yang sama terkonfirmasi dengan pengertian ke atau pada dagunya dalam Al-Quran surat 36 ayat 8 aladikat yang artinya dagu. Kalau kita tafsirkan sebagai wajah atau muka, sebenarnya Al-Quran menggunakan kata yang bermakna wajah atau muka dengan kata wujud, seperti dalam Al-Quran surat 3 ayat 106 atau dalam surat 10 ayat 26. Jadi sekali lagi, saudara kita yang jidatnya hitam itu salah tumpuan dalam sujud menurut Al-Quran. Kemudian Al-Quran surat 25 ayat 64 yang artinya, dan orang-orang yang bermalam di hadapan Tuhannya dengan sujud dan berdiri. Ayat ini mengisyaratkan sholat dilaksanakan dengan berdiri dan sujud. Kemudian dalam Al-Quran surat 2 ayat 238 artinya, jagalah sholat dan di pertengahan sholatnya dan berdirilah dalam keadaan taat kepada Tuhan. Ayat ini mengisyaratkan sholat dilaksanakan juga dengan berdiri. Kemudian perhatikan Al-Quran surat 5 ayat 55 yang artinya, sesungguhnya walimu hanya Allah dan Rasulnya serta orang-orang beriman, orang-orang yang mengerjakan sholat dalam keadaan bersih, suci sambil ruku. Ayat ini mengisyaratkan sholat dilaksanakan juga dengan ruku. Demikian sebagian dasar atau dalil dalam Al-Quran yang menyatakan dalam sholat ada berdiri, ruku, dan sujud. Bacaan sholat. Perhatikan Al-Quran surat 87 ayat 14-15. Ya, sungguh beruntung orang yang bersuci dan kemudian dia menyebut nama Tuhannya dan sholat berdoa. Kemudian Al-Quran surat 10 ayat 10 yang artinya, doa mereka di dalamnya adalah Maha Suci Engkau ya Allah, dan salam mereka di dalamnya adalah kedamaian. Dan doa mereka yang terakhir adalah puji syukur kepada Allah, Tuhan semesta alam. Ayat ini bisa dijadikan dasar kronologi dalam melaksanakan sholat, yaitu pertama bersuci, melaksanakan wudhu, kemudian menyebut nama Tuhannya Allah atau Allahu Akbar, kemudian dalam sholat
sertakan salam, memberikan salam kedamaian kepada hamba-hamba Allah yang berjasa bagi kita, seperti orang tua, para nabi, dan para rasul, juga para malaikat atau Roh Kudus yang senantiasa mendoakan orang-orang beriman. Dan diakhiri doanya dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, atau puji syukur kepada Allah Tuhan semesta alam. Di antara menyebut nama Allah sampai mengakhiri sholat dengan mengucapkan hamdalah atau alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Di tengah sholat yang dibaca adalah Al-Quran dan doa-doa pribadi yang terinspirasi oleh Al-Quran. Perhatikan Al-Quran surat 29 ayat 45 yang artinya, bacalah apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mengharamkan perbuatan keji dan munkar, dan mengingat Allah lebih besar, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat Al-Quran surat 29 ayat 45 di atas menyatakan bahwa yang dibaca dalam sholat adalah membaca Al-Quran. Perhatikan juga Al-Quran surat 73 ayat 20 yang artinya, Tuhanmu mengetahui bahwa kamu berdiri lebih dekat dari 2/3 malam, setengahnya dan sepertiganya, dan ada sekelompok orang yang bersamamu, dan Allah menentukan malam dan siang. Ketahuilah bahwa kamu tidak akan menghitungnya, jadi Dia memaafkanmu. Jadi bacalah apa yang kamu bisa dari Al-Quran. Dia tahu bahwa beberapa di antara kamu ada yang sakit, dan yang lain berkeliling di bumi mencari karunia Tuhan, dan yang lain berjuang demi Tuhan. Maka bacalah semampumu, dirikan sholat dan laksanakan kesucian, dan pinjamkan kepada Tuhan pinjaman yang baik, dan kebaikan apapun yang kamu persembahkan untuk dirimu sendiri, niscaya kamu akan mendapatkannya di sisi Allah yang lebih baik dan lebih besar pahalanya. Dan memohon ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat Al-Quran surat 73 ayat 20 ini menyatakan bahwa yang dibaca dalam sholat adalah membaca Al-Quran yang kamu bisa dan sekemampuan. Berapa banyak membaca Al-Quran dalam posisi berdiri? Jika kita ditanya baca yang mana dan berapa banyak, ayat ini menjawab yang kamu bisa dan mampu. Berapa banyak? Perhatikan Al-Quran surat 17 ayat 78 yang artinya, dirikanlah sholat dari terbenamnya matahari hingga terbenamnya malam, dan Al-Quran Fajar. Sesungguhnya Al-Quran atau bacaan Fajar disaksikan. Dalam ayat ini, Al-Quran surat 17 ayat 78, sholat Fajar subuh diistilahkan dengan Al-Quran Fajar subuh. Dapat ditarik kesimpulan bahwa sholatnya orang muslim adalah waktunya membaca Al-Quran yang dimungkinkan disisipkan dengan doa-doa dengan catatan memahami apa yang dibacanya. Kemudian Al-Quran surat 35 ayat 29 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah mendirikan sholat, dan seterusnya. Sekali lagi ayat ini juga menyuratkan bahwa sholat dengan membaca Al-Quran. Kemudian perhatikan Al-Quran surat 25 ayat 5 yang artinya, mereka berkata, dia menuliskan legenda-legenda kuno, dan legenda-legenda itu didiktekan kepadanya pagi dan petang. Al-Quran surat 25 ayat 5 ini menyatakan bahwa ayat-ayat Al-Quran yang dibaca bisa dengan catatan atau dengan membaca tulisan, artinya tidak harus menghafal. Gambaran lain dalam Al-Quran untuk membaca Al-Quran ketika sholat adalah Al-Quran surat 20 ayat 14 yang artinya, sesungguhnya akulah Tuhan, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku, sholatlah untuk mengingat aku. Kemudian Al-Quran surat 38 ayat 1 yang artinya sholat, dan Al-Quran adalah bahan zikir. Jadi ayat ini Al-Quran surat 30 ayat 1 jelas menyatakan Al-Quran sebagai bahan zikir. Sedangkan Al-Quran surat 20 ayat 14, sholat adalah zikir, mengingat Allah. Perhatikan Al-Quran surat 48 ayat 9 yang artinya, langsung di tengah ya, kamu melihat mereka ruku dan bersujud mencari karunia Allah dan keridaannya. Bekas-bekas di wajah mereka adalah bekas-bekas sujud, dan seterusnya. Dalam ayat ini, Al-Quran surat 48 ayat 29, ada kalimat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridaannya. Tersirat dalam ruku dan sujud juga boleh berdoa untuk kepentingan dunia kita. Al-Quran memberi inspirasi doa untuk dunia kita ini dalam Al-Quran surat 38 ayat 35 yang artinya, dia Sulaiman berkata, ya Tuhanku, ampunilah aku dan berilah aku kerajaan yang tidak boleh dimiliki oleh siapapun setelah aku, sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi.
Insya Allah dengan doa ini kaum muslimin akan menjadi legend semua. Dan Al-Quran cukup banyak memberi contoh dan inspirasi doa-doa yang terbaik. Kemudian Al-Quran surat 7 ayat 29 yang artinya langsung tengah ya. Dan luruskanlah wajahmu di setiap sujud dan serukanlah, berdoalah ikhlas dalam agamamu sama seperti dia memulai kamu akan kembali. Dalam ayat ini Al-Quran surat 7 ayat 29 tersirat dalam sujud, bisa juga dengan baca berdoa kepada Allah. Kemudian perhatikan Al-Quran surat 32 ayat 15 yang artinya langsung di tengah ya. Mereka sujud dan mengagungkan puji-pujian Tuhannya dan mereka tidak menyombongkan diri. Dalam ayat ini Al-Quran surat 30 ayat 15 tersirat dalam sujud bisa juga dengan bacaan puji-pujian kepada Tuhan. Sahabat, jadi ringkasnya pelaksanaan sholat adalah sebelum sholat kita bersuci, tayamum, wudu atau mandi. Kemudian menyebut nama Allah atau Allahu Akbar dalam sholat ketika posisi berdiri membaca Al-Quran dengan catatan semampu dan sebisanya. Kemudian dalam ruku dan sujud bisa berdoa untuk kepentingan dunia kita, namun mestinya lebih mengutamakan akhirat yang lebih abadi atau dan mengagungkan puji-pujian kepada Allah. Memberi salam kepada orang tua, nabi dan rasul, juga Roh Kudus, malaikat. Kemudian Al-Quran juga berulang mengingatkan untuk mendoakan kaum muslimin laki-laki dan kaum muslimin perempuan. Dan diakhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Maha terpuji Allah, Tuhan semesta alam. Demikian tata cara pelaksanaan sholat menurut hanya Al-Quran. Bacaan tasbih dan puji-pujian selain doa-doa pribadi ketika sujud dan ruku yang diajarkan Al-Quran. Bacaan tasbih dan puji-pujian selain doa pribadi ketika sujud dan ruku yang diajarkan Al-Quran diantaranya Maha suci engkau lah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Itu ada di Al-Quran surat 2 ayat 32. Bisa juga Maha suci engkau, lindungilah kami dari siksa api neraka. Itu ada di Al-Quran surat 3 ayat 191. Bisa juga dengan bacaan Maha suci engkau, aku bertobat kepadamu dan aku adalah orang-orang pertama beriman. Itu ada di surat Al-Quran surat 7 ayat 153. Bisa juga dengan ucapan bacaan Maha suci Allah dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Itu ada di Al-Quran surat 12 ayat 108. Bisa juga dengan bacaan Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Ada di dalam Al-Quran surat 27 ayat 8. Atau bisa juga dengan bacaan Maha suci Allah di waktu pagi dan di waktu petang. Itu ada di Al-Quran surat 30 ayat 17. Atau dengan bacaan tiada Tuhan selain engkau, Maha suci engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Itu ada di Al-Quran surat 21 ayat 87. Ayat senada juga dengan ayat tersebut dengan bacaan Maha suci Tuhan kami adalah orang-orang yang zalim. Seperti di Al-Quran surat 68 ayat 9. Dua ayat terakhir ini adalah tasbih bagi kita yang baru berbuat salah. Atau bisa juga bacaan Maha suci nama Tuhan yang maha tinggi. Itu ada di Al-Quran surat 87 ayat 1. Dan banyak lagi. Al-Quran memberi contoh untuk pujian, untuk tasbih, untuk berzikir, untuk berdoa. Ketentuan-ketentuan dalam sholat. Ketentuan yang perlu diperhatikan termasuk larangan dan anjuran selama pelaksanaan sholat adalah perhatian Al-Quran surat 2 ayat 238. Jagalah sholat dan di tengah sholat berlangsung. Sertakan berdirilah dalam ketaatan dan tunduk kepada Allah. Sahabat, kalau kalimat wal sholat al-wusta ditafsirkan salah satu dari sholat yang berada di tengah-tengah, maka akan ada ketidakpastian. Mereka dalam tafsirnya ada yang menunjuk sholat wusta adalah sholat zuhur, ada juga yang menunjuk kepada sholat asar, ada juga yang menunjuk sholat maghrib, dan seterusnya. Semuanya bisa dibuat alasan, tetapi semuanya juga tidak ada kepastiannya, juga tidak jelas maksudnya. Namun jika kalimat wal sholat al-wusta kita artikan menjadi di pertengahan sholat, setiap sholat yaitu menjaga kesadaran dari setiap ucapan selama sholat berlangsung, maka akan memiliki kepastian dan juga jelas manfaatnya walaupun sama-sama hasil tafsiran. Perhatikan Al-Quran surat 17 ayat 10 yang artinya
Langsung di tengah ya. Dan janganlah kamu bersuara keras dalam sholatmu, dan janganlah kamu merasa takut atau senyap dalam hati bacaannya, dan carilah di antara keduanya. Sahabat, jadi bacaan atau setiap ucapan kita dalam sholat tidak boleh di dalam hati, dan juga tidak perlu bersuara keras, namun harus jelas. Kemudian perhatikan Al-Quran surat 73 ayat 4-5 ya. Atau tambahkan ke dalamnya dan membacakan Al-Quran dengan jelas atau perlahan atau berurut atau tartil. Sesungguhnya kami akan menyampaikan kabar atau perkataan yang berat atau penting kepadamu. Konteks membaca Al-Quran dalam ayat ini adalah dalam sholat, dan Al-Quran dibaca dengan perlahan dan jelas agar konsentrasi pikiran juga harus mengikuti pemahamannya. Dalam ayat Ad-Matimah surat 73 dikatakan, sesungguhnya kami akan menyampaikan kabar atau perkataan yang berat atau penting padamu. Perhatikan Al-Quran surat 4 ayat 43 yang artinya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengerjakan sholat dalam keadaan mabuk sampai kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Dan selanjutnya, sahabat, ayat ini mensyaratkan bahwa setiap bacaan atau ucapan kita selama sholat harus difahami, sehingga tersirat bahasa Jepang atau bahasa Jerman yang kita gunakan dalam sholat kita tidak ada masalah. Yang terpenting memahami apa yang diucapkan. Dalam kata lain, membaca ya dalam sholat terjemahan Al-Quran lebih tidak dilarang ketimbang menggunakan bahasa Arab tetapi tidak memahami apa yang diucapkan, karena Al-Quran tidak juga menetapkan harus berbahasa Arab dalam sholat. Bahasa dalam kitab suci, perhatikan Al-Quran surat 46 ayat 12 yang artinya, sebelumnya ada kitab Musa yang menjadi petunjuk dan rahmat, dan ini adalah kitab yang membenarkan dalam bahasa Arab untuk memperingatkan orang yang berbuat zalim dan kabar gembira bagi orang-orang yang bertobat berbuat kebaikan. Ayat ini mengisyaratkan persamaan kitab Musa Taurat dengan kitab Al-Quran yang berbahasa Arab. Sedangkan pastinya bahasa kitab Musa bukan bahasa Arab, tetapi sama-sama sebagai petunjuk dan rahmat dari Allah yang isi atau materinya berupa peringatan, kabar gembira tanpa mempedulikan bahasa apapun. Kemudian perhatikan Al-Quran surat 41 ayat 43 yang artinya, apa yang dikatakan kepadamu tidak lain adalah apa yang dikatakan kepada rasul-rasul sebelummu. Sesungguhnya Tuhanmu penuh ampun dan penuh siksa yang pedih. Ayat ini jelas menyamakan perkataan, kila perkataan seluruh rasul dengan perkataan Rasul Muhammad, semoga damai atas. Pastinya bahasa setiap rasul tidak sama. Sekali lagi akan tetapi sama-sama sebagai petunjuk dan rahmat dari Allah yang isi atau materinya berupa peringatan dan kabar gembira tanpa mempedulikan bahasa apapun. Goal, tujuan, sasaran, objektifnya sama. Kemudian perhatikan Al-Quran surat 26 ayat 195 sampai 196 yang artinya Al-Quran dalam lisan bahasa Arab yang jelas, dan sesungguhnya hal itu Al-Quran ya ada di Zabur orang-orang terdahulu. Pertanyaannya, apakah lisan atau teksnya Al-Quran dan Zabur sama? Sekali lagi sama-sama sebagai petunjuk dan rahmat dari Allah yang isi atau materinya berupa peringatan dan kabar gembira tanpa mempedulikan bahasa apapun. Ayat senada diulangi kembali pada Al-Quran surat 46 ayat 12. Al-Quran menyatakan bahwa Al-Quran bahasa Arab sama dengan Taurat bahasa Ibrani, sama dengan Zabur berbahasa Kipti, sama dengan Injil berbahasa Suryani atau Aramia, sehingga semestinya menjadi sama dengan Al-Quran terjemahan bahasa Indonesia. Banyak berulang secara eksplisit dan implisit pernyataan hal persamaan bahasa ini. Namun yang perlu diperhatikan adalah terjemahan tidak sama dengan tafsir, karena tafsir ditambahkan dengan pendapat penafsiran. Contoh, Al-Quran sebutkan Qul huwallahu ahad. Terjemahannya katakan huwa, dia Allah satu. Tapi penafsirannya menjadi katakan Muhammad, dia Allah satu. Sekali lagi
kesimpulan Al-Quran bahasa Arab sama dengan terjemahan Al-Quran bahasa apapun. Tetapi Al-Quran bahasa Arab tidak sama dengan tafsir Al-Quran siapapun. Sekali lagi, kesimpulan Al-Quran bahasa Arab sama dengan terjemahan Al-Quran bahasa apapun. Tetapi Al-Quran bahasa Arab tidak sama dengan tafsir Al-Quran dari siapapun. Sehingga jika kita kembali kepada topik video ini menjadi bacaan sholat bahasa Arab sama dengan bacaan sholat dalam bahasa Indonesia atau bahasa lainnya. Kemudian perhatikan Al-Quran surat 32 ayat 16 yang artinya mereka berpaling dari tempat tidurnya lalu mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap. Dan selanjutnya berdoa dengan rasa takut dan harap juga diulangi dalam Al-Quran surat 7 ayat 56 yang artinya ayat ini menyatakan kondisi batin kita ketika berdoa dalam sholat adalah dengan rasa takut dan penuh harap. Menyangkut kalimat rasa takut dan harap, Al-Quran mengilustrasikan seperti adanya kilat petir yang memiliki takut kesambar, namun juga penuh harap diturunkannya hujan sebagai rahmatnya. Namun menyangkut sholat ini intinya adalah mesti sangat memahami akan ucapan setiap doa kita yang kita ucapkan dalam sholat. Sahabat, dengan ketentuan-ketentuan sholat di atas, terlihat jelas Al-Quran mengutamakan mutu komunikasi selama sholat. Al-Quran tidak pernah menyebut banyaknya rakaat atau ruku dari setiap sholatnya. Perhatikan kembali Al-Quran surat 17 ayat 28 yang artinya dirikanlah sholat dari terbenamnya matahari sampai senja malam dan selanjutnya. Kata ila artinya hingga, sampai ke, yang menunjukkan interval waktu yang ditandai 2 saat. Begitu juga pada sholat tahajud. Perhatikan Al-Quran surat 73 ayat 20 yang artinya langsung di tengah ya, 2/3 malam, setengah malam, dan sepertiga malam. Jadi Al-Quran tidak ada atau tidak pernah menentukan jumlah rakaat. Juga bahasa yang digunakan pada setiap sholatnya. Akan tetapi sesungguhnya Al-Quran menentukan rentang waktu atau durasi pelaksanaan sholatnya dan sangat mengutamakan mutu komunikasinya dengan menjaga konsentrasi dan kefokusannya. Sahabat, kemudian kita menuju kepada ajaran nenek moyang atau bapak-bapak kita terdahulu yang diajarkan melalui kitab-kitab fikih yang menetapkan jumlah rakaat atau jumlah ruku pada setiap sholatnya. Menetapkan jumlah rakaat dalam sholat seperti 2, 3, atau 4 rakaat. Hanya memecah konsentrasi sholat untuk selalu mengingat-ingat sedang pada rakaat berapa saat ini di sepanjang sholat kita. Kemudian dengan menetapkan bacaannya yang dibakukan seragam sama bacaannya dan bahasanya harus bahasa Arab. Bahkan lintas usia yang dibacakan oleh remaja baru balik dengan lansia yang umur 70-80 tahun mengakibatkan bacaan sholat tidak melebihi dari mantra dalam ritual-ritual mistis, apalagi yang tidak mengerti artinya. Yang terpenting terucap dan dilakukan sekian seri atau sekian babak atau sekian rakaat, kemudian dinyatakan tunai sudah kewajiban. Indikasi dan identifikasi dua kelompok orang yang melaksanakan sholat. Sahabat, Al-Quran menggambarkan dua macam indikasi kelompok orang yang melaksanakan sholat. Indikasi kelompok pertama, perhatikan Al-Quran surat 2 ayat 142, mengindikasikan mereka berdiri dengan malas dan mengingat Allah hanya sedikit. Hal kemalasan ini diulangi juga dalam Al-Quran surat 9 ayat 54. Kemudian di dalam Al-Quran surat 107 ayat 5 mengindikasikan mereka yang lalai dalam sholatnya. Kemudian Al-Quran surat 4 ayat 43 mengindikasikan mengerjakan sholat dalam keadaan mabuk, tidak mengerti apa yang diucapkan. Sahabat, dengan indikasi pelaksanaan sholat yang sedemikian, maka teridentifikasi moral dan amal perbuatan mereka. Kelompok pertama ini yang diidentifikasikan dalam Al-Quran surat 19 ayat 69. Ayat ini mengidentifikasikan mereka mengabaikan sholat dan mengikuti hawa nafsu, yang diistilahkan dalam Al-Quran surat 25 ayat 43 menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Kemudian Al-Quran surat 107 ayat 4 mengidentifikasikan mereka orang yang celaka. Kemudian Al-Quran surat 107 ayat 6-nya mengidentifikasikan mereka orang yang ria, pamer.
Kemudian ayat berikutnya mengidentifikasikan mereka menahan persediaan dan berbagi. Sahabat, demikian indikasi dan identifikasi kelompok pertama, orang yang juga melaksanakan sholat. Tetapi tidak perlu heran jika seorang melaksanakan sholat namun berbuat tercela juga. Identifikasi ini sangat berpotensi untuk umat Islam yang melaksanakan sholat tidak menurut Al-Quran, melainkan dengan mengikuti ajaran kitab-kitab fikih dan dari aliran manapun. Yang penting bacaannya ini, jumlah rakaatnya sekian, waktunya itu. Kemudian indikasi dalam Al-Quran untuk kelompok yang kedua. Al-Quran surat 23 ayat 9 mengindikasikan mereka yang menjaga sholatnya. Kemudian Al-Quran surat 73 ayat 43 mengindikasikan mereka yang memelihara sholatnya. Kemudian Al-Quran surat 23 ayat 2 mengindikasikan khusyuk atau tunduk, rendahkan diri dalam sholat. Kemudian Al-Quran surat 2 ayat 238 mengindikasikan menjaga sholat dan di tengah sholat berlangsung. Sahabat, dengan indikasi pelaksanaan sholat yang demikian, maka teridentifikasi moral dan amal perbuatan mereka kelompok kedua ini. Al-Quran surat 2 ayat 45 mengidentifikasikan menjadikan sholat sebagai penolong, pertolongan, yang bersama dengan kesabaran dan doa. Ayat senada juga diulangi pada Al-Quran surat 2 ayat 153. Kemudian Al-Quran surat 29 ayat 45 mengidentifikasikan sholatnya mampu menahan diri dari hal-hal perbuatan yang memalukan dan perbuatan yang jahat. Sahabat, dengan melaksanakan sholat yang sesuai diinformasikan Al-Quran, maka sholatnya akan mampu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Kemudian juga sholatnya bisa menjadikan penolong ketika sedang menghadapi tantangan atau cobaan dalam kehidupan. Bila disertakan dengan kesabaran, identifikasi ini sangat berpotensi untuk umat Islam yang melaksanakan sholat dengan cara mengikuti ajaran Al-Quran. Kemudian Al-Quran membuat gambaran umum sifat manusia. Perhatikan Al-Quran surat 70 ayat 19 sampai 23. Yang artinya sesungguhnya manusia diciptakan dengan sifat responsif. Jika dia menyentuhnya kejahatan, dia gelisah. Dan ketika kebaikan menyentuhnya, banyak tingkah. Kecuali orang-orang yang sholat, orang-orang yang tekun sholat. Jadi orang-orang yang sholat semestinya jika mereka mendapat kesulitan maka mereka bersabar. Jika mereka mendapatkan kesenangan juga mereka sabar, tetap menjaga diri, pandai menyeimbangkan diri dalam suka dan duka. Kemudian perhatikan Al-Quran surat 11 ayat 11 yang artinya, dan dirikanlah sholat di kedua ujung siang dan awal malam. Sesungguhnya amal soleh menghapus perbuatan keburukan dan selanjutnya. Sahabat, jadi sholat adalah termasuk amalan soleh yang bisa menghapus perbuatan-perbuatan buruk atau dosa kita. Dan ini tentunya hanya untuk kelompok yang kedua, yaitu melaksanakan sholat sesuai dengan apa yang ditujukan Al-Quran. Pilihan di tangan Anda. Sahabat, dengan fenomena ini saya jadi teringat pada Injil Matius pasal 7 ayat 22 sampai 23. Tertulis di sana, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernobat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itu aku, Yesus akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Sahabat, jika umat Kristen menuhankan Yesus karena bapak-bapak gereja terdahulu, maka jauh sebelum hal itu terjadi, Matius menemukan catatan yang masih lurus, terbawa sampai hari ini, yang kemudian tercatat dalam Matius pasal 7 ayat 23 di atas. Dinyatakan sebagai jawaban bagi mereka yang menuhankan Yesus. Demikian pula yang terjadi pada umat Islam. Disesatkan oleh bapak-bapak masjid terdahulu, mereka melalui doktrin-doktrin yang disiarkan. 1. Al-Hadis adalah perbuatan, ucapan, atau persetujuan Nabi Muhammad. Doktrin kedua, Al-Hadis lebih rinci dan lebih jelas daripada Al-Quran. Ketiga, ulama adalah pewaris Nabi. Sehingga selanjutnya ulama-ulama Islam membuat fikih, kitab-kitab, ijma, kesepakatan, dan lainnya. Dengan fenomena doktrin-doktrin tersebut, maka jauh sebelum hal itu terjadi, Al-Quran surat 31 ayat 6 sudah mempersiapkan jawabannya, yang artinya di antara manusia ada yang membeli Al-Hadis untuk menghasut, menyesatkan dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikan sebagai uzuan, membuat gaduh. Mereka itu akan mendapat siksa yang hina.
Kemudian perhatikan Al-Quran surat 43 ayat 5 sampai 6. Yang artinya, dan orang-orang yang berusaha untuk menentang ayat-ayat kami dengan anggapan mereka dapat melemahkan Al-Quran, mereka itu akan memperoleh azab, yaitu azab yang sangat pedih. Dan orang-orang yang diberi ilmu berpendapat bahwa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itulah yang benar dan memberi petunjuk kepada jalan yang maha perkasa, maha puji. Kemudian perhatikan Al-Quran surat 33 ayat 67. Ya, dan mereka berkata, ya Tuhan kami telah menaati Tuhan guru kami dan orang-orang besar ulama kami, namun ternyata mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Selanjutnya Al-Quran surat 34 ayat 50. Ya, katakanlah, jika aku tersesat, maka itu karena tersesat mengikuti pikiran sendiri, dan jika aku mendapat petunjuk, maka karena apa yang diwahyukan Tuhan kepadaku. Sesungguhnya Dia maha mendengar lagi maha dekat. Selanjutnya perhatikan Al-Quran surat 37 ayat 68 sampai 1. Artinya, kemudian kembalinya mereka ke neraka. Sesungguhnya mereka mendapati bapak-bapak mereka sesat. Kemudian mereka mengikuti jalan bapak-bapak mereka tergesa-gesa. Dan sungguh banyak orang yang tersesat sebelum mereka dari orang-orang yang terdahulu. Kemudian dalam Al-Quran surat 2 ayat 75 yang artinya, apakah kamu mengharapkan mereka beriman kepadamu padahal sekelompok mereka biasa mendengar firman Allah lalu memutarbalikan padahal mereka telah memikirkannya, padahal mereka telah mengetahuinya. Sahabat, kami akhiri Al-Quran kali ini dengan Al-Quran surat 6 ayat 153 yang artinya, dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan lain itu, karena itu akan mengalihkanmu dari jalannya. Inilah yang diperintahkannya kepadamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Sahabat, demikian materi video kami kali ini. Kepada para ulama, ustadz, dan sahabat lainnya, jika ada yang tidak jelas, mari kita diskusikan baik-baik. Kami siap hadir setiap undangan secara offline atau online di ruang komentar di bawah ini. Kita singkirkan emosi dan kepentingan nafsu. Insya Allah kami jawab apapun komentar sahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walhamdulillah.